Saya memang awalnya sih terkejut, tetapi Pak Hasim, Pak Ketua ini keputusannya sudah tepat karena sebelumnya ada hal yang sama yang sudah dilakukan. Ya, wanita emas itu. Wanita emas itu, dan itu perilaku yang sama kemudian terulang kembali walaupun DKPP sudah menyatakan ada putusan memberikan peringatan keras kepada Mungkin terhadap yaitu Pak mungkin Hasim. Ya. yang ketahuan wanita emas sama cat. Mungkin sebelumnya juga. Iya, kita tidak tahu. Nah, menurut saya ini bukan kekerasan seksual terhadap perempuan. Ini hanya memang dilarang, hanya integritas di mana dia punya kuasa atas relasinya. Lalu terjadi ya persetubuhan atau hubungan badan itu suka sama suka. Ya. Tapi dilakukan karena dia punya kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, apa kabar Anda semuanya? Semoga saja saya berharap tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, sukses dan sehat selalu. Sahabat sisi lain, Pileg dan Pilpres boleh saja berakhir dan telah melahirkan sejumlah anggota parlemen termasuk presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Tapi di balik jejak sukses, tiba-tiba rakyat di negeri ini atau bahkan dunia tersentak dengan satu kasus yang boleh disebut sangat memalukan. Ini bukan persoalan korupsi atau penyimpangan dari sengketa demokrasi, baik Pilpres maupun Pilkada. Yang terjadi justru sengketa atau perkara asusila. Tragisnya, sang pelaku justru para pengendali atau ketua KPU, Hasyim Asyhari. Banyak sudah dikupas di beberapa media cetak maupun cyber serta televisi. Tapi saya kira dari ujung Indonesia atau paling barat Indonesia, kita juga punya hak yang sama untuk membicarakan hal ini. Untuk itu, sahabat sisi lain, saya mengundang Bapak Ridwan Hadi, SH, MA. Beliau mantan anggota KIP Loksmawe pada 2003 hingga 2008. Kemudian terpilih menjadi ketua KIP Loksmawe di 2008 hingga 2013. Kemudian terpilih menjadi ketua KIP Aceh, atau ya KIP ya, kalau di Aceh KIP, kalau di pusat itu KPU atau daerah KPU. 2013-2018. Jadi saya kira narasumber saya malam ini sangat berkompeten. Selain punya pengalaman yang panjang dalam dunia pengawasan pemilu, juga beliau adalah seorang advokat senior. Kita mulai saja. Assalamualaikum Pak Ridwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak bertanya motif ya, karena semua kita udah paham, udah tahu, udah dengar keputusan DKPP juga kita baca. Saya hanya agak bingung nih sedikit. Ini terlepas faktor manusia. Kalau kita sudah bersandar kepada manusia, tentu tidak ada lagi diskusi, tidak ada pembicaraan. Tapi ini sedikit kita bicara soal perilaku lah. Menurut Pak Wan, wajar nggak kejadian ini? Wah, ini sangat-sangat tidak wajar. Sangat tidak wajar. Bahkan KPU itu harus ada sebuah syarat, itu integritas. Ya. Saya rasa ini perbuatan seperti ini ya bikin memalukan ya. Memalukan sekali bagi proses demokrasi di Indonesia. Ya, karena apa? Karena memang di KPU itu itu sangat dekat, kuasa relasinya itu sangat dekat dengan kepentingan antar penyelenggara atau bahkan dengan peserta pemilu, sesama penyelenggara pemilu. Nah, itu punya relasi yang kuat, dan KPU itu ya punya kuasa atas relasi itu. Dan semuanya berpikir baik sesama penyelenggara bahwa pimpinan atau kuasa relasi ini ada di pucuk pimpinan, ya, yang mampu melakukan apapun
Kedua juga dari peserta pemilunya juga demikian, menganggap bahwa semuanya karena harus berbaik-baik dengan KPU-nya, ya, supaya apa keinginan untuk terpilih dan sebagainya. Dan saya rasa itu yang terbangun di kita di seluruh Indonesia, ya. Oleh karena itu yang muncul, yang sering muncul itu yang dibiarkan itu, misalnya ada narasi seksis, ya. Itu seakan-akan narasi seksis itu, padahal itu awal daripada kejahatan seksual, ya. Bisa menyatakan, wah cantik sekali kamu, begana, foto kamu dan sebagainya. Jadi narasi seksis terutama kepada perempuan tentunya. Dan mengaku juga sedang bermasalah dengan istri. Iya, atau ya seperti itu ya masalahnya. Jadi ya, padahal itu juga tidak boleh dilakukan. Nggak boleh dilakukan. Hanya saja, menurut saya, walaupun ketua KPU, PLT ketua KPU sekarang Pak Muhammad Afif, mengatakan punya mekanisme pengawasan internal. Tapi itu yang saya butuhkan. Tapi Pak PLT ketua itu tidak menjelaskan secara bagaimana mekanisme internal itu. Tapi pandangan saya, tidak ada pengawasan internal itu. Nggak ada ya. Pengalaman selama ini nggak ada ya? Iya, nggak ada. Justru tahun 2003 itu sebelum ada DKPP, itu etika yang dilanggar itu ada di internal yang melibatkan masyarakat, tokoh masyarakat setempat, misalnya di kabupaten kota. Itu yang menjadi pengawas etiknya itu adalah anggota, ya, ex officio anggota. Tentu yang melanggar etik tidak masuk. Ya, 3 orang anggota tambah 2 orang dari tokoh masyarakat di kabupaten kota tersebut. Dan itu ya baik, tapi memang hadirnya DKPP justru menghilangkan mekanisme pengawasan internal di KPU. Nah, padahal ini untuk menyatakan kamu cantik ini, itu sudah tidak boleh di KPU. Ya, ini kan pelakunya lah. Saya sudah harus mengatakan pelakunya karena sudah ada keputusan kan. Iya. Hasyim Asy'ari. Dari segi pengalaman dalam dunia pengawasan atau penyelenggara, mulai dari Jawa Tengah hingga ke pusat KPU RI. Dari segi pendidikan juga tinggi, strata 3 ya. Punya istri juga berpendidikan tinggi. Dari latar belakang organisasi yang menurut saya menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan moral. Tapi apalagi Idul Adha tampil sebagai khatib memberi khutbah soal sifat-sifat kebinatangan gitu kan. Tapi ini saya nggak tahu untuk nanya ke Pak Wan ini gimana sebenarnya. Kenapa ini bisa? Kalau ya bagi penyelenggara anggota biasa mungkin saja lah ya. Tapi kan dengan saya ceritakan ini sekali lagi lepas dari faktor manusia yang memang punya khilaf. Menurut Pak Wan memang tingginya pengaruh dari faktor relasi tadi. Iya, kuasa relasi itu yang mempengaruhi. Yang kedua, mungkin karena ada pengawasan internal yang sama sekali tidak ada. Ya, bahkan karena kuasa relasi ini, si ketua ini kadang-kadang salah pun ketua itu ditutupi aibnya itu oleh para anggota. Kan seperti itu, Bang Saleh. Karena kuasa relasi tadi. Yang penting keinginan dia tercapai. Atau sama-sama tutup. Iya, sama-sama pemain gitu. Nah, ya. Karena ketua, ya. Tapi intinya adalah kalau saya mengenal Pak Hasyim Asy'ari itu pernah juga beberapa kali ke Aceh dan kita ketemu. Dia orang yang taat, ya, secara. Kemudian dia juga khatib, ya, bisa menjadi khatib dalam sholat Jumat. Dia juga pernah menjadi khatib di masjid di Aceh. Ya, pada saat beliau menjadi anggota KPU RI dan hadir di Aceh. Dan saya memang awalnya sih terkejut. Tetapi Pak Hasyim, Pak Ketua ini keputusannya sudah tepat. Karena sebelumnya ada hal yang sama yang sudah dilakukan. Ya, wanita emas itu. Wanita emas itu. Dan itu perilaku yang sama kemudian terulang kembali. Walaupun DKPP sudah menyatakan ada putusan memberikan peringatan keras kepada mungkin yaitu Pak Hasyim, ya. Yang ketahuan wanita emas sama cat. Mungkin sebelumnya juga. Iya, kita tidak tahu. Nah, ya intinya begini, saya berharap itu
tidak cukup di DKPP saja. Saya sampaikan tadi, ada kebiasaan untuk narasi seksis antara perempuan wanita, ada perlakuan yang istimewa, ada diskriminasi antara wanita. Ya, katakanlah misalnya di Aceh, ada perjalanan dinas yang membutuhkan waktu tenaga yang lebih ini, misalnya untuk melakukan pemantauan, untuk verifikasi dan sebagainya. Dan kadang-kadang wanita itu tidak diberikan peluang. Itu sebenarnya sudah diskriminasi ya. Kenapa? Karena berpikir wanita ini lebih bagus ditugaskan pria, ya komisioner laki-laki, karena beliau mampu menghadapi banyak massa ya yang sedang, katakanlah ada pengawas di sana, ada peserta pemilu yang kadang banyak muncul masalah. Misalnya untuk calon perseorangan, dia mendukung atau tidak mendukung. Nah, dianggap ini ada perlakuan diskriminasi terhadap perempuan. Nah, mestinya, dan itu kan tidak akan terbawa ke DKPP. Ya, ada narasi seksis juga, tidak mungkin terbawa ke DKPP hal tersebut. Karena DKPP di Jakarta, kalau kejadiannya di Sumatera Utara atau di Aceh, ya hanya karena rayuan seorang penyelenggara pemilu merayu peserta pemilu, ya, dianggap tidak ada masalah, tidak mungkin diajukan ke DKPP, ya kecuali ya dia memakai baju partai politik. Nah itu tapi kan begini Pak Wan, ini kan nggak mungkin juga bertepuk sebelah tangan kan. Katakanlah Hashim merayu, membujuk, tapi kalau si Cat ini tidak mau, si Cindra ini nggak mau kan bisa juga. Tapi kan ini setelah terjadi, setelah melakukan dalam putusan DKPP juga, walaupun mereka melakukan hubungan badan, tapi tidak diikuti oleh atau tidak disertai dengan kekerasan, dengan paksaan, tapi kan suka sama suka ini. Ya inilah namanya, mereka punya relasi dan kuasanya ada di Pak Hashim. Ini pengadu ini berada di Eropa. Lalu kemudian dia butuh untuk pulang ke Indonesia secara gratis. Ya, relasinya adalah Pak Ketua KPU, Pak Hashim, itu mengundang. Akhirnya dia bisa berangkat ke Indonesia. Berarti laporan, nah ini persoalannya. Berarti laporan Cindra ini tidak adil juga kan? Saya pikirnya sudah adil putusannya. Karena karena sebagai anggota KPU. Tapi kalau dia tidak memiliki kuasa atas relasi itu, ya sah-sah saja. Ya, makanya saya kalau ada beberapa pengamat politik yang mengatakan ini kekerasan terhadap perempuan dan ini bisa dibawa ke ranah pidana, bahkan minta dihukum 15 tahun, bahkan ada pengamat yang minta macam-macam lah hukumannya. Menurut saya, ini bukan kekerasan seksual terhadap perempuan. Ini hanya, memang dilarang, hanya integritas, di mana dia punya kuasa atas relasinya, lalu terjadi ya persetubuhan atau hubungan badan itu suka sama suka. Tapi dilakukan karena dia punya kuasa atas kekuasaan yang diberikan oleh negara. Oke, tapi setelah ini juga ada muncul perjanjian kan, ada 5 pointer perjanjian, mulai dari mengurus balik nama apartemen atas nama pengadu, kemudian keperluan pembelian tiket, bla bla bla, hingga menelpon pengadu minimal 1 kali dalam 1 hari. Ada yang menyebut ini adalah sebuah jebakan dari pengadu kepada terhadap. Nah, itu yang diharapkan dari kekuasaan tadi. Kalau seandainya pengadu itu dari partai politik, mungkin ada janji satu lagi, dia harus duduk di kursi DPR RI, harus mampu menjadi anggota dewan atau menjadi ketua fraksi, ketua komisi dan sebagainya. Nah itu yang diharapkan. Itu karena ada relasi tadi dan yang berkuasa itu punya kekuasaan untuk keinginan-keinginan itu tadi. Kita harus harus bangga dengan pengadu ini, dengan berani dia menyampaikan itu karena memang ini sangat dilarang. Ya di dalam menurut Pak Wan, pengalaman Pak Wan selama di KIP Aceh atau di KPU, hanya kasus ini yang pertama terjadi? Atau sebelum-sebelumnya ada pernah kejadian? Menurut saya ada yang catatan saya sejak tahun 2017 sampai periode 2022, catatan saya itu ada 25 kasus yang ditangani oleh
di KPP. Di KPP. Dan semuanya mendapat teguran, kesalahan. Dalam kasus yang sama? Iya, hampir sama. Bisa ada diskriminasi. Bahkan ada apa namanya tadi, narasi seksis. Juga itu dipersalahkan oleh DKPP. Bahkan ada seperti di Sulawesi Selatan, itu ada pemaksaan perkawinan. Memaksakan perkawinan hanya untuk kepentingan pemilu seperti itu. Dan kasus ini sebenarnya sudah terjadi sejak, catatan saya sejak 2022, jadi sejak 2017. Dan ini terus ada. Kalau kita lihat, kalau kita mau, ya DKPP nggak setiap hari harus menyidangkan perkara ini. Oleh karena itu saran saya memang harus ada mekanisme pengawasan internal. Seperti itu, ya, yang melibatkan ya tokoh masyarakat setempat. Kasus ini bisa nggak dimasuk dalam delik pidana? Menurut saya tidak, karena ini kan apa namanya, orang dewasa suka sama suka, dan tidak ada saksi yang melihat itu. Ya kalau dipidana kan mesti ada materialnya harus dikejar. Tetapi kalau ini hanya sebatas pengakuan, tidak berhubungan badan pun, Pak Hasyim Asyari sudah salah. Karena dia menggunakan kekuasaannya ya, untuk merekrut si pengadu tersebut, menempatkan sebagai KPPS, kemudian memperlakukan secara berlebihan, mengundang misalnya. Pengalaman Pak Wan sendiri selama jadi komisioner, pernah nggak dapat godaan-godaan seperti itu? Wah, pasti ya. Pasti ya? Pasti. Gimana ceritanya? Saya yang paling menarik ya buat saya. Dan saya bersyukur pada Allah bahwa saya tidak tergoda, tidak berani. Tapi pernah ada ya? Pernah. Kapan itu kira-kira? Iya, pada pemilu tahun berapa? 2019, 2024. Iya, 2000 yang semasa saya di KIP Aceh. 13 2018. 2013 sampai 2009. Iya, 2014 ya. 14, ya. Pada pemilu 2014. Salah satu partai politik nasional ya, untuk DPR RI. Oh, DPR RI. Ya, saya dapat bukan hanya satu orang ya. Melalui WA tuh. Jadi langsung ketemu si caleg perempuan itu yang agresif. Enggak, bukan agresif, menawarkan yang memanfaatkan relasi kuasa dari saya tadi. Ya siap untuk kita mau ngapain, oke. Kan kira-kira seperti itu. Dan kerap sekali terjadi hal itu. Ya. Tapi lebih banyak lagi juga dengan mengiming-imingkan uang dan sebagainya. Saya rasa pasti itu, ya. Kapanpun itu akan terjadi. Tetap terjadi. Hanya harapan saya satu, Bang Sal. Tidak semuanya itu mampu terpantau di KPP. Karena sifat DKPP kan delik aduan. DKPP tidak boleh ada temuan, ada dengar lalu panggil, tidak. Harus ada pengaduan, harus ada gugatan atau permohonan untuk menyidangkan perkara ini. Dan itu tidak cukup menyelesaikan persoalan ini. Ya, makanya ini terjadi di pucuk pimpinan penyelenggara pemilu, ya, di pucuk pimpinan KPU Republik Indonesia. Satu satker yang harus dihormati sebenarnya oleh teman-teman yang ada di level paling bawah sampai kepada KPPS. Ya, tetapi ya faktanya Indonesia ketika ada KPU Republik Indonesia yang independen setelah perubahan Undang-Undang Dasar, penyelenggara pemilu oleh KPU RI yang independen. Pertama hadir yang terjadi adalah ketua KPU-nya dari Aceh di penjara. Pemilu selesai, ketua KPU-nya di penjara. Ya, Najaruddin Samsudin. Profesor, ya. Kemudian ada beberapa anggota KPU. Di periode kedua juga anggota KPU-nya terjadi hal yang menerima sejumlah uang, lalu kemudian diberhentikan. Ya. Sampai kemarin Pak Husni Kamil Mani, sampai beliau sakit dan meninggal. Katanya, tanda petik, tidak wajar dan sebagainya. Dan di sana ada, ya itu saat Pilpres juga. Ya. Kita ada sesuatu yang terjadi karena memperebutkan kekuasaan dari Pak Husni Kamil Mani itu, memanfaatkan kuasa itu. Ya.
Dan saat ini terakhir yang terjadi adalah pemecatan ketua KPU. Ini saya kira sudah dan ini tragis, titik nadir, tragis. Ya. Titik nadirnya. Kalau korupsi mungkin, walaupun ini tidak dibenarkan, tapi orang masih berpikir korupsi atau yang lain kan, soal penyimpangan aturan tadi. Tapi ini kan asusila gitu ya. Ini asusila. Artinya apa? Ada banyak peristiwa hukum di sana. Kalau korupsi ya oke lah. Ada lembaga, ada KPK, ada kepolisian. Ya, itu ranah wilayahnya pidana. Jadi kita masih merasa nggak perlu diawasi loh ini. Korupsi ini nggak perlu diawasi oleh sesuatu yang lain. Cukup kejaksaan, kepolisian, dan... Tapi ada yang menyebutkan, Pak Wan, dengan hadirnya 5 butir perjanjian yang dibuat tulis tangan oleh Hasyim terhadap si pengadu, si Chad ini kan ada unsur pemerasan dari pengadu. Ya, saya tidak mau berkomentar soal pemerasan itu ya, tapi yang jelas saya bicara kenapa dia mau melakukan hubungan badan. Tentu itu yang diharapkan oleh dia. Atau mungkin Pak Wan melihat ada unsur politik di pesan sponsor di balik semua ini yang berada di balik si pengadu? Pastilah, sedikit banyak pasti ada. Tapi tidak diawali oleh rencana politik. Menurut saya itu terjadi dengan sendirinya. Ada kejadian baru tandem. Baru ada pemanfaatan. Nah, yang ingin saya sampaikan Bang Saleh itu tadi, kalau korupsi seperti Bang Saleh sampaikan, kita percaya kepada aparat penegak hukum yang lain. Tapi banyak peristiwa hukum di KPU itu kita tidak bisa, tidak ada lembaga yang bisa peristiwa hukum seperti ini, relasi kuasa, relasi tadi. Ini nggak ada, polisi nggak boleh masuk. Ya, kejaksaan nggak boleh masuk dengan hal-hal seperti itu, kecuali ada terjadi unsur pidananya, dan tidak ada yang mengawasi ini. DKPP ini kan persoalan etika, polisi tidak menegakkan etika, mereka menegakkan hukum. Kejaksaan juga tidak menegakkan etika. Ini rule of ethic yang terjadi di KPU mengenai integritas, profesionalitas, dan moralitas. Dan itu semua tidak ada yang kawal, hanya DKPP. Yang dikawal oleh DKPP terbatas. DKPP hanya menerima laporan. Nah, oleh karena itu perlu kita kembali, harus wajib ada mekanisme pengawasan internal. Ya, saya berharap begini loh, misalnya, katakanlah di KIP Aceh, misalnya di kita di sini di KIP Aceh. Ada pengawasan internal 3 orang, tapi tidak disebut dari komisioner, tapi 2 orang dari tokoh masyarakat. Misalnya Bang Saleh dan saya, itu menjadi bagian mengawasi etika penyelenggara kita. Jadi itu siapa yang bentuk itu? Ya, itu harus dibuat sebuah aturan. Boleh dengan PKPU misalnya. Atau di Aceh dalam kanun itu dirubah. Di kanun. Jadi diawasi etikanya. Mungkin bisa menjadi masukan dari Komisi 1 DPRA ini kan? Iya. Soal kanun pilkada dimasukkan itu ya? Dimasukkan. Apa salahnya kalau dimulai dari Aceh gitu ya? Boleh. Kita kan memulai semuanya dari Aceh. Ya, bayangkan penyelenggara pemilu pertama sekali yang ditahan karena kasus sebagai penyelenggara pemilu itu orang Aceh, Nazar. Lahir KPK. Ya, gubernur pertama yang ditahan KPK adalah dari Aceh juga. Pengacaranya juga dari Aceh kan, gubernurnya Pak. Iya. Saya nggak sebutkan, kita tahu. Nah, saya kira semua dimulai dari Aceh. Ya, kenapa Aceh juga? Ya, saya rasa boleh ya. Tetapi secara nasional lebih baik. Saya mendengar pernyataan Afifuddin tadi, PLT Ketua KPU tadi, ya, kita sudah ada mekanisme internal. Tapi menurut saya harus dijelaskan, harus didetilkan, harus disosialisasikan. Bagaimana mekanisme pengawasan? Seperti apa pengawasan itu? Karena ini tidak boleh masuk aparat penegak hukum dalam soal etika. DKPP juga tidak boleh masuk ke sana, kecuali DKPP dilaporkan, diajukan permohonan. Ya, ini kan menjadi aneh ya. Panitia pemilihan luar negeri itu kan tidak hanya Belanda ya. PPLM, ada Jerman, ada di seluruh Eropa, di Australia. Tapi kenapa mesti Cindra ini yang menjadi istimewa bagi Hasyim? Rupanya ada udang di balik batu. Ada udang di balik batu. Ya, mungkin mereka kenal, tertarik, ya, lalu kemudian diundang,
Bayangkan seorang ketua KPU Republik Indonesia mau minum kopi bareng di sebuah kafe dengan bahkan PPLN ya. PPLN. Ya. Bahkan katanya ada juga chat melalui WA itu dan keputusan negara itu dibocorin ke Cindra ini. Ya, maybe mungkin saja ya. Itu dalam putusan yang kita baca, putusan DKPP. Ya. Jadi tidak hanya dalam konteks syahwat ini, Cindra ini istimewa. Dalam konteks regulasi juga dia akan tahu semua. Terbukti Pak Ketua juga dalam persidangan, Pak Ketua KPU, Pak Hasim itu merubah PKPU nomor 5. Dulu Pak almarhum Husni Kamil Manik, dia menikahi anggota KPU Solok Padang, saya nggak tahu. Istrinya ketua KPU Kabupaten Kota di Padang, beliau ketua provinsi Sumatera Barat. Karena ada aturan tidak boleh menikahi sesama penyelenggara pemilu, maka dia di dalam aturannya, maka istri dari Pak Husni Kamil Manik almarhum ini mundur dari KPU Padang atau KPU Solok, teringat. Lalu mereka menikahi dan PKPU itu dirubah oleh Pak Hasim, bukan Pak Hasim ya, dirubah oleh KPU RI yang ada sekarang di bawah ketuanya Pak Hasim. Ya, dirubah ya seakan-akan ada beberapa pasal yang dihapus ya, yang membolehkan ya berhubungan dengan sesama penyelenggara pemilu. Walaupun di level KPPS sekalipun. Itu seperti yang disampaikan. Nah, jadi ada kebijakan, regulasi yang ditentukan untuk kepentingan hubungan relasi tadi antara traduksi dengan Pak Hasim Asyari. Menurut Pak Wan, kembali lagi saya ingin tahu peristiwa ini, kejadian ini kesannya seperti apa menurut Pak Wan? Sebuah perbuatan seperti apa? Ini memalukan bagi proses demokrasi, bagi martabat penyelenggara pemilu yang dibangun begitu baik, ya, yang kita berjuang bahwa karena gini, ada ide, ada keinginan agar Komisi Pemilihan Umum itu diisi oleh perwakilan-perwakilan partai politik, ya. Tapi ini ditolak. Ramai-ramai kita tolak, sebenarnya harus independen, harus benar-benar tidak punya kepentingan politik dan sebagainya. Ya, begitu kita berkeinginan agar KPU ini benar-benar KPU-nya bermartabat. Tapi seleksinya kan oleh partai politik di DPR. Ya itu soal lain dulu. Tapi orang-orang yang harus seperti ini. Ya. Tetapi ternyata ini mencitra KPU turun, ya, martabatnya, integritasnya tidak ada. Dan ini catatan buruk lah buat proses KPU, kepercayaan publik ke depannya. Dari prosesnya aja udah nggak benar kan. Katanya sosok independen, tapi di-endorse oleh partai politik. Mulai dari kabupaten kota, mulai kecamatan malah. Itu di-endorse oleh partai politik hingga ke pusat. Sehingga ya baik KPU maupun KIP Aceh itu kan orang-orang yang memang tidak dipilih berdasarkan ini kan, tapi di-endorse oleh partai politik. Jadi, ya mestinya teman-teman jurnalis itu kontrol itu. Siapa yang mampu kontrol itu? Mulai dari panitia seleksi dibentuk di parlemen, kemudian yang menyeleksi juga begitu kan. Jadi memang dari prosesnya aja udah bohong-bohongan kan. Jadi menghasilkan komisioner yang bohong-bohongan juga. Gitu. Kita kasihan ya Bang Saleh. Harapan kita kualitas pemilu itu harus lebih bagus ya, dari periode ke periode berikutnya harus catatannya lebih bagus. Ya. Tapi ini bisa dihasilkan apabila penyelenggaranya ini berkualitas. Nah, penyelenggaranya berkualitas. Saya kira Pak Hasim berkualitas. Ya. Pendidikan segala macam. Dalam tanda petik mungkin soal moralitas. Tapi, tidak hanya, kan ada undang-undang harus berkualitas. Kita pilih berkualitas, orang-orang yang berkualitas. Ya. Tapi kan tidak cukup itu. Tapi yang punya berintegritas, kualitas, integritas, ya. Moral ini penting bagi seorang penyelenggara. Kenapa? Saya sebagai ketua KIP Aceh waktu itu
kalau ingin mengatakan kepada penyelenggara, beberapa penyelenggara yang ada di desa, katakanlah, itu cukup berpengaruh. Tolong menangkan Pak Saleh misalnya, caleg nomor ini ya. Mereka akan hormati ucapan penyelenggara itu. Ya. Jadi ini harus dikawal, harus dijaga. Orang-orang tidak boleh masuk orang-orang yang memang mampu, yang menjadi pengaruh. Jadi ini yang dimanfaatkan Pak Saleh. Oke. Seperti KIP Aceh. KIP Aceh, semua partai politik butuh orang-orang yang agar mereka memenangkan salah satu partai politiknya. Mudah-mudahan pembicaraan kita ini bermanfaat. Saya kira ini masih akan tetap menjadi isu yang menarik untuk dibahas untuk seminggu atau 2 minggu ke depan. Ya. Tapi apakah ini akan dijadikan sebagai strategi juga untuk pengalihan isu terhadap kejadian yang besar, kita juga tidak tahu. Tapi paling tidak ada pesan-pesan moral yang telah kita bicarakan tadi. Sahabat, sisi lain itu tadi perbincangan saya dengan Pak Ridwan Hadi. Kembali saya tidak akan mengambil kesimpulan apapun. Anda lah yang berhak mengambil kesimpulan dari apa yang kami diskusikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat, menambah pemahaman kita semua tentang integritas, moralitas seorang penyelenggara negara, khususnya KPU atau KIP. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.